Selamat sore Sobat Master semua. Ini kembali alumni malam minggu kita hadir dengan salah satu narasumber yang luar biasa di tempat yang luar biasa ini. Ini tempatnya keren bro, salah satu sudut kota Bandung di utara ya nyebutnya. Bandung Utara nih keren. Jadi kalian bisa nanti lihat view kota Bandung, kota lampu. Tapi di atas jam 7 malam. Sobat Master, sebelum kita melangkah lebih jauh dengan Puri Bambu dan Kang Dani, kita akan menyapa dulu dan sekaligus Kang Dani boleh memperkenalkan diri dari mana dan sebagainya. Oke. Terima kasih kepada Sobat Master. Nama saya Dani Kurniawan. Saya asal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Lebih ke dalam lagi dari Kampung Kenyah. Oke. Di Puri Bambu kami selama ini banyak sekali istilahnya yang kita programkan, terutama sebenarnya untuk pemberdayaan masyarakat. Oke. Untuk pemberdayaan masyarakat dan juga pentas seni dan juga ini pertanian dan segala macam yang nanti pada ujungnya adalah ke sebuah bisnis. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau untuk basic saya sendiri, saya dari alumni desain interior ISI. Oke. Di sini dipercaya sebagai tim untuk mengelola tata letak dan tata ruang serta pariwisata yang ada di Puri. Sekian. Mantap bro. Mungkin itu. Orang Kalimantan tapi nggak apa-apa dipanggil Kang ya? Tidak apa-apa. Karena di tanah Pasundan. Betul. Oke. Kalimantan Kalimantan Timur. Timur ya? Kalimantan Timur. Samarinda ya. Tehnya kopi ya paling dulu. Kalau di sana Kopi teh, cuma tehnya dari bunga daun ulin. Oke. Dari bunga daun ulin itu pohon ulin yang kalau di sini dikenalnya sebagai kina. Oke. Jadi darah kita pahit. Soalnya dari kecil sudah minum kina yang pahit seperti itu. Anti nyamuk. Ya. Saya pernah nyangkut di Kutai. Oh di Kutai, iya. Ini sebelum kita mau tahu kisah malam mingguan yang Kang Dani di Kalimantan seperti apa? Kalau malam minggu di Kalimantan banyak kita habiskan di tepian Sungai Mahakam. Oke. Di sana juga istilahnya banyak sekali spot-spot bagus yang saya aplikasikan, saya bawa ke sini. Oke. Mulai dari kuliner, dari spot-spot untuk pemotretan dan segala macam kita aplikasikan di Puri Bambu. Memang untuk sementara ini Puri Bambu masih dalam masa progres untuk perbaikan dan maintenance, cuma sudah kita buka untuk talent-talent yang istilahnya mau bergabung dan juga mau maju bersama sesuai dengan tagline kita. Ya, kita maju bersama gitu. Kita maju bersama. Oke. Kang Dani nih, Iya. di Bandung udah berapa lama? Saya di Bandung sebenarnya sudah sejak 2016, cuma banyak sekali tugas di luar kota. Mulai aktif di Bandungnya di 2019, sudah mulai stay di Bandung sini. Berarti bisa bahasa Sunda sedikit-sedikit. Bahasa Sunda sedikit, kebetulan istri orang Sunda. Aduh nyonyanya ternyata orang Sunda. Nggak nyangka juga. Iya. Sebenarnya kalau mereka ngomong ngerti ya? Nggak paham. Nggak Iya. paham, tapi begitu Paham. mau disampaikan sedikit agak. Kita mau membalasnya yang agak sedikit takut Iya. keliru Betul. jangan sampai menyinggung Betul. perasaan gitu. Ya. Saya ngalami masalah seperti itu. Iya. Jadi kalau orang Jawa ngomong saya ngerti, begitu mau ini, nah ini agak bermasalah, takut tersinggung. Kang Dani ini di Bandung dengan 2016 bisa nyangkut di Puri Bambu, dari mana rumusannya nih Kang? Dulu kita sebelum ke Bandung, saya posisi di Flores. Oke. Di Flores Nusa Tenggara Timur, kita di sana ada yayasan tentang bambu. Nah, Oke. kebetulan kita ada pekerjaan dengan Puri Bambu untuk membuat homepot yang ada di salah satunya di area Puri Bambu ini. Itu untuk keperluan 10 destinasi pariwisata prioritas. Salah satunya ada di Labuan Bajo yang Oke. saya kerjakan. Oke. Setelah dari situ kita banyak tukar pikiran dengan Kang Cecep, salah satu manajer teknik di kami. Akhirnya saya ditarik ke Bandung Oke. untuk membantu mengembangkan Puri Bambu. Memang di awalnya agak sedikit beratnya karena waktu itu sudah sampai 7 tahun saya mengembangkan di Flores. Oke. Tapi dengan seiringnya waktu banyak hal-hal yang menarik yang istilahnya belum tersentuh di Bandung ini, yang istilahnya kita bareng-bareng mengerjakan, dan alhamdulillah sampai sekarang
sesuai dalam progres, sesuai dengan istilahnya rencana apa yang dulu kita sampaikan. Oke. Ini ada rumah bambu. Ini inspirasi seperti itu gimana ceritanya nih? Dulu ini inspirasinya karena kita posisinya di bersebelahan dengan hutan bambu di sekitaran ini. Ini ada areal 2,8 hektar lebih. Itu sepanjang dari bawah sampai ke atas itu hutan bambu. Terus itu menjadi inspirasi kita. Kita jadikan bangunan ini sebagai bangunan bambu dan dikasih nama Puri Bambu karena kita melihat filosofinya bambu. Seperti apa tuh? Filosofi bambu itu akan lama tumbuhnya. Mungkin dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat mungkin masih kecil. Karena dia mempersiapkan akar untuk fondasi dia. Di saat masuk tahun keempat, dia tumbuhnya cepat sekali karena sudah kuat di akarnya. Ya, filosofi itu sebenarnya berguna juga, bermanfaat juga untuk hidup kita. Kita mau mulai hidup selalu dengan fondasi, entah itu fondasi pendidikan, fondasi agama, dan juga fondasi moral kita. Kalau kita fondasi kita kuat menghadapi gangguan, cobaan, godaan seperti apapun juga, tumbang, tapi tumbuh lagi. Tapi kalau fondasi kita tidak kuat, sekali tumbang mati. Taruhlah bambu, kita ambil contoh bambu. Bambu walaupun ditebang, walaupun dibakar atau dia tumbang kena angin, pasti tumbuh lagi karena akarnya sudah menyebar. Itu yang filosofi yang kita pakai, makanya mungkin sedikit banyak sama owner akhirnya ini tempat dijadikan nama Puri Bambu. Seperti itu. Menarik filosofi bambu ya. Jatuh cinta. Akhirnya jatuh cinta sama bambu, nemukan mesti orang Sunda juga. Kebetulan istri saya orang Sunda. Pemain bambu juga. Bukan. Penari. Keren. Ini menarik Sobat Master karena dengan beliau sudah berapa tahun mempelajari bambu, akhirnya menemukan satu falsafah hidup yang luar biasa. Segala sesuatu apapun itu ketika itu berakhir baik, kita berhak mengambilnya dari siapapun itu keluarnya. Nah ini Kang Danung, situasi yang dulu dalam Kalimantan dengan Kota Bandung atau di Makau, perbedaannya sangat berdasar apa nih? Kalau untuk perbedaannya tersendiri mungkin dari segi makanan. Makanan. Dari segi makanan sama ini kalau di Samarinda sih sebenarnya kalau untuk makanan kami cenderung lebih manis. Cenderung lebih manis dan ragamnya pun mungkin banyak yang di sini tidak ada. Di sini tidak. Kita susah cari daging buaya. Buaya bro. Di Bekasi kan ada biawak. Sudah. Salah satunya itu. Cuma kalau dari segi kebudayaan, dari segi adat istiadat dan juga dari segi kultur atau dari segi ini alam, memang ada banyak sekali kesamaan yang istilahnya membuat betah. Kita sama-sama kota dingin. Samarinda dingin, di Bandung dingin. Terus karakter masyarakat di Bandung sendiri sopan santun dan segala macam luar biasa. Luar biasa, banyak sekali ilmu yang saya dapat dan juga saya pelajari di Bandung ini, istilahnya yang belum pernah saya dapatkan di tempat yang lain dulu. Dan itu menimbulkan suatu ketertarikan, semakin pengen mempelajari lebih dalam tentang kebudayaan Sunda seperti itu. Mimpi besar Kang Dani apa yang belum tercapai? Kalau mimpi besar saya yang belum tercapai itu, saya mempunyai istilahnya mimpi menularkan ilmu saya ini kepada teman-teman yang lain yang mereka istilahnya belum sempat untuk bisa mengenyam bambu kuliah seperti itu. Jadi mungkin mereka kesulitan dalam finansial atau apa hingga mereka menyebabkan mereka tidak bisa kuliah. Nah, saya bermimpi di sini nanti ada banyak teman-teman yang saya kenal di jalanan yang selama ini sudah saya praktekkan. Itu mau saya ajak ke sini, ayo kita bareng-bareng. Apa yang saya dapatkan dulu di bangku kuliah yang bisa saya pakai untuk hidup, silahkan untuk digali. Itu mimpi saya. Udah tahapan sampai mana itu? Kalau untuk tahapannya ini sudah berjalan, ada kurang lebih sekitar 30-an orang itu yang kita tidak tahu asal usulnya dari mana, kita cuma ketemu di jalan, pasar Ambil, di pasar Cicadas segala macam. Saya ajak, ayo main ke Puri, kita istilahnya sama-sama mencari makan,
saya ajari untuk membuat mebel, saya ajari untuk desain, saya ajari untuk tata taman dan segala macam. Memang pada awalnya ada kendala karena mereka selama ini mungkin cenderung mendapatkan uang instan. Oke, betul. Tapi mereka akhirnya bisa menerima dan bisa menyadari dan terus mau belajar karena mereka merasakan bisa mencari uang dengan keringat yang betul-betul murni, mereka bekerja sendiri seperti itu. Kang Dani nih, pesan terhadap generasi penerus, bagaimana kawan-kawan bisa struggle dan mencintai dunia bambu. Kalau untuk pesan saya sih sebenarnya simpel, kita selalu bermain dengan hati. Kita selalu bermain dengan hati karena segala sesuatu kita kerjakan kalau hati kita tidak nyaman, tidak akan mungkin selesai dengan sempurna. Setuju bro, jadi apapun itu yang dilakukan, jadi bermainlah dengan hati. Jadi biar nyaman, apapun yang dikerjakan, sudah sesuatu dipaksakan tidak akan berakhir dengan baik. Jadi berbicara dengan hati, lakukan dengan hati. Dan yang paling istimewa adalah pekerjaan yang paling luar biasa adalah hobi yang dibayar. Nah, Dan ini menemukan Kang Dani saya. Oke, saya Kang Budi Langit ditemani oleh Dani Kurniawan. Sampai ketemu di alumni malam minggu berikutnya. Thank you.